Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat atau menyisipkan teks di Adobe Premiere Pro. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2023. Nah, bagi kalian yang menggunakan Premiere Pro lebih tinggi, itu kurang lebih posisi dan fungsinya itu akan sama ya. Dan kalian yang menggunakan Adobe Premiere Pro versi yang lebih rendah, khususnya 2015 ke bawah, itu fungsinya akan sama, tetapi posisi tools untuk menambahkan teksnya ini akan sedikit berbeda. Dimana kalau yang 2023 ini posisi toolsnya ada di sini, langsung terlihat, tapi untuk yang 2015 itu ada di Graphic Entitles, langsung New Layer, kita klik teks. Nah, seperti itu ya. Nah, kita fokus ke Adobe Premiere Pro 2023 yang saya gunakan ini sebagai contoh ya. Nah, untuk disclaimer, video ini ditujukan untuk para pemula yang kebingungan untuk menambahkan teks di Adobe Premiere Pro. Oke, dan di sini pun saya akan menggunakan bahasa yang sederhana yang akan mudah dipahami oleh para pemula. Oke, seperti itu ya. Oke, kita mulai. Kita coba sisipkan video dulu ya, sebagai contoh saja. Kita coba sisipkan video. Jika sudah, kita langsung ke sini, klik type tool di sini. Oke, klik type tool. Ini cara yang pertama ya. Ini cara yang pertama, kita bisa klik type tool di sini. Kalau sudah, kita arahkan, kita klik di sini, di sequence kita, di video kita ya. Kita klik. Nah, di sini kita bisa langsung mengetik ya. Oke. Ini adalah cara yang pertama ya. Nah, cara yang kedua untuk menyisipkan teks. Ada kita di Graphic Entitles, New Layer, Text. Nah, untuk yang lain-lainnya kita tidak akan bahas di sini ya. Kita akan ke teks dulu untuk yang basicnya saja. Nah, di sini kita bisa langsung mengetik juga ya, tapi kita harus mengklik dulu. Kita klik dulu di sini, langsung kita bisa mengetik gitu ya. Nah, oke. Di sini kita akan mengcustom teksnya ya. Untuk mengcustom teksnya, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa di custom lewat efek control ini. Kita ke bawah scroll dan di sini ada teks. Nah, kita bisa menemukan fitur-fiturnya, stylenya di sini ya. Kita bisa mengcustom lewat sini. Nah, yang kedua, kita bisa mengcustom lewat Essential Graphics. Nah, di sini kita bisa custom ya teksnya beserta stylenya. Nah, hanya saja saya lebih condong ke Essential Graphics karena di sini lebih mudah dipahami dan juga lebih leluasa ya kalau di sini. Nah, bagi kalian yang belum menemukan Essential Graphics, kalian bisa ke tab Windows, lalu ke Essential Graphics. Nanti akan muncul Essential Graphics di sini ya. Gitu. Nah, di sini juga kalian bisa mengatur panelnya ya. Mengatur panelnya bisa kayak gini, mengatur posisinya sesuai selera kalian. Kayak gitu. Nah, kita tinggal drag and drop saja, kita klik tekan di Essential Graphics, di tulisannya gitu ya. Lalu kita di mana akan memposisikan panel tersebut. Ya, contohnya kayak gini. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke teks. Kita akan mengcustom teks yang ini, kita ketengahin dulu ya. Cara ketengahinnya secara instan, kita bisa klik tools yang ini ya. Nah, oke, ini fungsinya untuk mengubah posisi teks kita. Posisi teks kita itu mau di kiri, tengah, atas, bawah, atau di kanan gitu. Nah, fungsi tools-tools yang ini berfungsinya untuk position saja, bukan hanya untuk bukan untuk merubah style pada teksnya. Jadi contohnya kayak gini. Kalau kita klik rata kiri di sini,
kita itu pasti teksnya akan langsung di kiri gitu ya, akan langsung di kiri. Nah, kita klik rata kanan, nah teksnya akan langsung di kanan. Oke, tapi ini tidak merubah style pada teksnya gitu. Ini masih teksnya itu masih rata kiri. Nah, berbeda dengan pengaturan yang ini. Nah, ini adalah tools yang akan mengubah posisi, yang akan mengubah style pada teks kita gitu. Jadi kalau kita klik center, maka dia stylenya bakal ke tengah ya, bakal center. Terus kalau kita pakai rata kanan, dia bakal rata ke kanan gitu. Jadi fungsi tools yang atas ini untuk memposisikan teksnya gitu. Oke. Nah, kita fokus ke yang bawah dulu. Gak akan kita bahas tools yang lain dulu ya. Kita fokus ke bawah dulu. Nah, di sini ada tools untuk memposisikan teks ya. Ya, tools yang yang kiri ini untuk mengubah posisi teks kita itu ke kiri ataupun ke kanan. Dan yang kanan ini untuk mengubah posisi teks kita ke atas ataupun ke bawah. Oke. Nah, ini fungsinya sama. Yang sebelah kanan ini, toolsnya fungsinya sama. Hanya saja ini bisa menambahkan keyframe ya. Yang mana tujuannya untuk membuat animasi. Contohnya kayak gini. Kita klik titik animasi kita yang titik mulainya. Kan kita di sini akan menggerakkan nih. Ini fungsinya kan untuk menggerakkan teksnya ini, untuk menganimasikan gitu ya. Nah, sebagai contoh kita mulainya dari sini nih, dari kiri. Kita klik animasinya atau keyframe-nya. Kita maju beberapa frame. Lalu kita geser ke kanan. Oke. Maka dia akan otomatis teksnya bergerak seperti ini ya. Ketika kita play, teksnya akan bergerak seperti itu. Nah, itu fungsi keyframe-nya. Jadi ada titik awal kita menggerakkan teksnya, menggerakkan animasinya, dan juga ada titik akhir. Itu. Oke, paham ya sampai sini? Ini juga sama, ini posisinya untuk atas bawah ya. Jadi sama seperti yang ini, yang kanan ini untuk atas bawah, yang kiri ini untuk kiri kanan. Seperti itu. Oke, paham ya? Nah, untuk yang bawah ini adalah berfungsi untuk memperbesar ya, atau men-scale up gitu. Memperbesar dan juga memperkecil. Oke. Nah, yang kanan ini adalah untuk mengunci scale-nya, untuk mengunci ukurannya gitu. Contohnya kayak gini ya. Saya contohin langsung. Nah, ketika kita mengunci scale-nya, ketika kita pakai tools yang ini, dia akan menjadi melebar ke atas bawah ya. Jadi bukan memperbesar tapi melebar. Oke, seperti itu. Ketika kita klik lagi di sini, dia akan memperbesar lagi, oke? Nah, kalau yang ini melebar atas bawah, yang kiri ini, yang kanan ini menyamping gitu ya. Oke, paham ya? Lalu yang sebelah kanan ini ada rotation, yang fungsinya untuk memutar. Oke. Selanjutnya ada opacity. Opacity ini ketebalan dari layar kita. Jadi semakin kiri, ini akan semakin transparan. Semakin kiri akan semakin transparan. Atau bahkan menghilang ya. Nah, ini adalah fungsi dari opacity. Dan semakin kanan akan semakin tebal atau semakin muncul. Seperti itu. Nah, yang bawahnya ini ada styles. Style ini fungsinya untuk membuat preset ya. Jadi kita tidak usah menyeting dari awal, kita tinggal buat teks aja di sini. Kita membuat style aja di sini, kita klik OK, maka sudah menjadi preset gitu. Seperti itu. Nah, ke bawah kita ada
tab untuk mengganti font ya. Nah, di sini kita bisa pilih font yang ingin kita pakai. Nah, untuk mengganti fontnya kita harus blok dulu semua. Kita harus select semua dengan Ctrl A. Seperti itu, lalu kita ubah fontnya. Seperti ini ya. Oke, paham ya? Lalu yang bawah ini, sorry, kita blok dulu. Nah, yang bawah ini, yang reguler ini adalah stylenya. Nah, jadi masing-masing font ini mempunyai style yang berbeda-beda. Ada yang cuma satu, ini kan cuma satu reguler doang. Ada yang apa namanya banyak kayak italic, bold, kayak gitu, black. Nah, ini tergantung fontnya ya. Biasanya setiap font itu berbeda-beda stylenya. Nah, ini kan banyak tuh. Ini ada italic, reguler, semi bold, sampai extra bold. Seperti itu ya. Nah, ini untuk mengubah stylenya. Lalu yang kanan ini untuk mengubah size-nya, ukurannya. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, kita geser dulu biar makin luas. Nah, di sini ini ada rata tengah untuk stylenya ya, style fontnya. Ada rata kanan, ada rata kiri. Kalau yang tadi kan ini untuk posisinya, tapi kalau yang ini untuk style teksnya, oke. Nah, ini ada Just TV lah, ada Just TV ya di sini. Fungsinya untuk meratakan teksnya gitu. Jadi dia nggak akan apa namanya membuat space di sini, tapi dia akan rata sampai sini, sampai batas kotak ini. Nah, ini kenapa tidak bisa diklik ya? Ini kenapa tidak bisa diklik? Karena kita belum membuat membuat area di mana kita akan menyisipkan teks. Ya, contohnya kayak gini ya, kita hapus dulu teksnya. Nah, kita buat dulu di sini area untuk menyisipkan teksnya. Contohnya kayak gini. Kita tekan, klik, dan oke. Ini sesuai keinginan kalian ya, mengcustomnya. Nah, untuk Just TV ini ya biasanya berfungsi ketika kita menggunakan dua baris teks atau lebih ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan udah aktif ya Just TV-nya. Karena kita udah membuat area dulu gitu. Barulah aktif. Nah, ketika kita klik Just TV, dia akan meratakan kiri kanan gitu sesuai dengan kelebaran atau keluasan area yang kita buat tadi. Gitu. Oke. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, ini juga sama. Ada rata kiri, ada center, ada rata kiri kanan, ada rata kanan. Oke. Ini sebelah kiri, sebelah kanan maksud saya ini ada posisi. Apakah teks kita ini mau di atas, mau di tengah ataupun di bawah? Oke, paham ya? Nah, di sini ada tools untuk membuat teks kita itu renggang gitu. Fungsinya untuk meregangkan teks kita seperti ini. Oke. Nah, ini juga sama. Ini untuk meregangkan, tapi secara spesifik gitu ya. Fungsi kerning ini, contohnya seperti ini. Kita tidak boleh menselect semua, tapi kita pilih salah satu baris, di mana kita akan menyesuaikan posisinya. Jadi seperti ini. Kita di sini kan tulisannya hello everyone. Kita buat si one-nya ini lebih ada spasi gitu ya. Kita bisa menggunakan kerning yang ini.
Oke. Jadi daripada kita menggunakan spasi kayak gini, kita bisa menggunakan kerning ya. Nah, seperti itu. Lalu di sisi kanan ini ada spacing untuk menyesuaikan kedekatan antara teks yang atas ataupun yang bawah. Oke, seperti ini ya. Oke. Oke, yang kanan ini sama. Yang kanan ini namanya leading ini untuk memposisikan teks kita secara spesifik ya. Seperti ini contohnya. Sorry. Oh, kita harus memblok dulu. Kita harus ngeblok kayak gini. Baru kita bisa custom. Nah, seperti ini ya. Oke, ini fungsinya. Oke, ini ada tab width. Ini tidak terlalu sering digunakan ya. Lalu di bawah ada style text. Jadi ada bold, italic. Di sini ada caps semua, jadi semuanya jadi kapital. Gitu. Di sini juga ada kapital kecil, kapital besar, kapital kecil. Di sini bisa menggunakan teks kita menjadi kecil di atas kayak gitu ya. Contohnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau yang ini, tools yang ini di bawah ya. Nah, teks yang kecilnya ini akan di bawah seperti ini. Lalu di sini ada underline yang fungsinya untuk memberikan garis ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada typingnya atau mengetiknya dari kiri atau dari kanan seperti itu. Jadi kan ini dari kiri ya. Nah, kalau dari kanan seperti ini. Ya, fungsinya biasanya untuk menulis tulisan Arab, yang mana tulisan Arab itu untuk mengetiknya dari kanan ke kiri, seperti itu. Lalu di sini ada tools yang berfungsi untuk meregangkan juga ya, meregangkan ataupun mempersempit teksnya. Seperti itu. Nah, di sini ada warna ya. Kita bisa mengubah warnanya di fill ini. Ubah warna merah. Nah, jadilah merah. Seperti itu. Atau mau ubah warna lain bisa. Oke. Lalu di sini ada stroke. Stroke ini adalah memberi semacam bayangan ya. Semacam bayangan di balik teks kita gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada garis luarnya itu ada merah-merahnya seperti itu. Oke. Sini ada fungsi mengaturnya, apakah mau si stroke-nya ini ya, mau di luar, mau di tengah, atau mau di dalam gitu ya, bisa. Nah, untuk menonaktifkannya kita klik saja di sini, jangan dicentang seperti itu. Oke. Di sini ada background, fungsinya untuk memberikan kotak ya. Biasanya digunakan untuk menulis subtitle. Mana background? Nah, ini fungsinya ada kotak hitam yang ini itu fungsinya untuk biasanya digunakan untuk subtitle ya, yang mempunyai fungsi untuk memperjelas gitu ya, untuk memperjelas teks kita kan. Kalau misalnya kayak gini nggak terlalu jelas teksnya, tapi kalau kita geser ke kanan maka teksnya akan semakin jelas itu dengan memberikan background warnanya. Di sini kita bisa
mengcustom mau warna apa, backgroundnya mau warna merah seperti ini. Lalu di sini ada ketebalannya. Lalu di sini ada kelembutan ujungnya. Jadi semakin kanan itu semakin bulat si ujungnya itu, gak akan kotak. Oke, kita matikan. Lalu di sini untuk shadow, ya shadow ya artinya bayangan. Kita bisa memberikan bayangan pada teks kita ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini. Oke. Di sini ada opacity-nya, atau di sini kita bisa ubah warnanya, warna shadow-nya gitu. Di sini ada jaraknya. Di sini ada ketebalannya. Lalu di sini ada kelembutannya ya. Jadi kalau kita ke kanan dia akan semakin samar, kalau kita ke kiri dia akan semakin jelas bayangannya tuh. Oke. Untuk mesh with text ini kita tidak akan bahas di sini ya. Jadi kita hanya berfokus kepada basicnya saja. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Untuk cara menyisipkan teks, cara menambahkan teks, ataupun cara mengubah style pada teks gitu ya. Semoga teman-teman dapat memahami. Mohon maaf apabila kata-kata saya agak belibet sedikit gitu ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang sesama editor yang lagi belajar, editor pemula. Semoga videonya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.